Pemirsa, tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Teheran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Masjid, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, China, India, dan Irak. Iran menggelar rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khomeini sebagai penggantinya. Sementara itu pada Minggu pagi, jenazah Ayatollah Ali Khamenei dibawa ke Masjid Raya di Teheran, Iran untuk disalatkan. Salat jenazah dihadiri 3 putra Khamenei, politisi dan lautan massa. Minggu pagi waktu Teheran, jenazah pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jenazah anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi tiba di Masjid Raya Teheran. Peti jenazah disambut warga Iran yang berebut untuk menyentuh. Peti jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Raya untuk disalatkan. Massa meneriakkan Labbaik Sayyid Mojtaba atau selamat datang sang pemimpin Mojtaba.
Peti jenazah Ali Khamenei, putrinya Bosra Hosseini Khamenei, menantu perempuan Zahra Haddad Adel, serta cucu yang masih bayi, putri dari Mojtaba Khamenei, Zahra Muhammadi Golpayegani, diletakkan di depan. Sholat jenazah juga dihadiri tokoh Iran dan delegasi sejumlah negara serta puluhan juta warga Iran. Jemaah sholat meluap hingga jauh di luar area masjid. Imam sholat jenazah kali ini merupakan salah satu pemuka agama Iran yang dihormati, Ayatollah Jafar Sobhani. Lautan massa padati area di luar masjid, tak pedulikan terik matahari memenuhi hingga jauh ke jalanan. Bahkan lautan massa sudah memenuhi Masjid Raya sejak Sabtu malam. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran, Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mojtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam. Keluarga korban pengeboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlangsung selama 6 hari. Rangkaian upacara besar-besaran digelar di Grand Musala Teheran. Sambil membawa bendera merah, simbol balas dendam, ribuan pelayat berkumpul di Grand Musala Teheran, Iran. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah Iran melakukan persiapan besar-besaran termasuk merenovasi masjid, taman, dan stadion. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli, lalu berlanjut ke upacara di kota suci Qom pada 7 Juli. Upacara akan berakhir di Mashhad, tempat jenazah Khamenei akan dikebumikan di dekat makam Imam Reza pada 9 Juli. من رهبرمو با عمق جونم دوست داشتم و بزرگترین آرزوم این بود که جونم رو فداش کنم و نشد. من الان خیلی شرمنده رهبرمم که من زنده موندم، اما رهبرم توسط شقی ترین اشقیا، پست‌ترین آدم‌ها کشته شده، شهید شده. اما خب میدونین کسی که شهید شده نمرده، زنده است. من هنوز حضور رهبرم رو حس میکنم، هنوز حمایتش رو ازم حس میکنم و هنوز اطاعتش میکنم، هم خودش رو هم پسرش رو. Pemerintah Iran memperkirakan sekitar 20 juta pelayat akan menghadiri pemakaman Khamenei, termasuk kepala negara, tokoh politik, dan ulama dari sejumlah negara. Pemirsa, Israel kembali melanggar perjanjian damai yang dibuatnya dengan Lebanon. Serangan udara Israel kembali menghancurkan ratusan rumah warga di kawasan permukiman di Lebanon Selatan. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan di Lebanon Selatan. Laporan dari pemerintah setempat menyatakan setidaknya ratusan warga menjadi korban dalam serangan tersebut. Israel pun berdalih melakukan penyerangan untuk menghancurkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah. Mereka menyatakan menargetkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah yang menjadi basis penyerangan tentara Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu masih di dalam masa pasca perjanjian perdamaian, Israel menembak dan menyerang pejuang Hizbullah dari udara.
Zionis Israel melaporkan bahwa serangan tersebut dilakukan usai memantau pergerakan pejuang Hizbullah di kawasan Majdal Zon, Lebanon Selatan. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan upaya melindungi diri dari pejuang bersenjata Hizbullah yang hendak menyerang mereka. Zionis Israel tanpa henti terus melakukan gempuran di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru, yaitu termal. Bom termal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Petinggi militer Israel mengunjungi Lebanon Selatan untuk merancang rangkaian serangan lanjutan terhadap tentara Hizbullah. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, mengunjungi Beaufort Ridge di Kegubernuran Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Minggu waktu setempat. Mereka menyampaikan peringatan keras di salah satu titik paling krusial di wilayah perbatasan. Para komandan senior juga turut serta dalam kunjungan. Kedatangan petinggi militer Israel ini untuk memandu tentara Israel melancarkan serangan lanjutan di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.